Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta MPLS, ya, sang siswa siswi SMA Mari Pandaan yang baru, ya. Salam kenal, saya Muhammad Rofi Ihsan, itu keliru itu ya, double U. Ya, saya guru PAI di SMA Mari Pandaan. Saya diberi tugas untuk memberi materi nasionalisme untuk peserta MPLS grup B, ya, di pagi atau siang hari ini. Nah, namun sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung di SMA Mari Pandaan, sekolah yang insya Allah bisa bareng-bareng bersama-sama kita mencapai masa depan, ya, dimulai dari sini, ya. Nasionalisme itu arti sempitnya mudah, ya, macam-macam itu mana nasionalisme dari para pakar, tetapi saya menerjemahkan itu hanya menerjemahkan simpel dengan rasa cinta yang di sini adalah cinta tanah air, simpel, ya, cinta tanah air itu nasionalisme. Karena cinta itu akan ada rasa timbul, karena rasa ingin tertarik, ingin memiliki, timbul rasa ingin menjaga, merawat, ya. Perasaan cinta tanah air adalah perasaan cinta sebenarnya mengandung unsur kasih sayang terhadap sesuatu. Kemudian dalam diri akan tumbuh suatu kemauan untuk merawat, memelihara, dan melindungi. Ya, kalau kita sudah cinta sesuatu, tidak harus lain jenis, ya. Cinta sesuatu, cinta tas kita, ya, tas kita yang baru, pasti kita rawat, pasti kita pelihara dan melindungi. Nah, sama dengan kalau kita suka dengan motor kita, ya, yang diberikan orang tua, pasti kita rawat, kita pelihara, dan kita lindungi dari bahaya yang mengancam. Sama cinta tanah air juga begitu, karena kita manusia merasa memiliki bahwa ini adalah tanah air kita dilahirkan, ya, dan tidak rela kita ini hancur, tanah air yang kita cinta ini hancur, maka kita rawat, kita lindungi dari gangguan yang datang dari apapun, dari bangsa atau dari kelompok suatu apapun. Nah, para pahlawan telah membuktikan cintanya pada tanah air, yaitu, ya, dengan cara rela menumpahkan darahnya yang kepada mereka yang menjajah, yang melawan mereka yang menjajah. Jadi rela menumpahkan darahnya untuk melawan para penjajah yang ingin merebut tanah air kita. Itu para pahlawan sudah membuktikan. Mereka tidak rela Indonesia diinjak-injak oleh kaum penjajah. Mereka tidak ingin negerinya dijajah, dirampas atau diperas dari bangsa lain. Mereka berani mengorbankan nyawanya demi membela tanah air. Itu namanya sikap nasionalisme, patriotisme. Nah, kita harus meniru mereka, meneladani mereka. Cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari dalam hati sanubari seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah air dari ancaman dan gangguan. Semestinya kita banget itu, ya. Kita kan warga yang baik. Definisi lain mengatakan bahwa rasa cinta tanah adalah rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalis terhadap yang memiliki terpindah pada negara tempat ia tinggal, dan tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga, melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat istiadat yang ada di negerinya, yang diwariskan leluhur, dengan melestarikannya dan melestarikan alam dan lingkungan. Ya, jadi itu sikap nasionalisme secara definisi. Maka kita nanti sebagai calon siswa, ya, siswa sih, kita sudah siswa, sudah kita anggap ini kita sudah siswa SMA Mari Pandaan.
berkewajiban juga sebagai warga negara untuk mencintai tanah airnya. Itu sikap nasionalis. Agama kita mengajarkan juga begitu. Agama kita Islam itu mengajarkan kita suka pada tanah air, suka pada lingkungan sekitar, merawat, menjaga, dan sebagainya. Nah, itulah Nabi, kenapa Nabi Muhammad itu meskipun beliaunya sudah hijrah ke Madinah, beliau masih punya PR, seolah-olah terbebani jika masyarakat Mekah itu masih kufur, masih kafir. Maka Nabi Muhammad bagaimana supaya Mekah itu juga Islam Muslim, maka dia agendakan Fathul Mekah, sehingga Mekah tanah airnya itu juga terselamatkan dari kekufuran dan menjadi kota yang Muslim. Nah, kita juga begitu. Kita ingin lingkungan kita, tempat tinggal kita itu selamat, juga terlindungi dari mara bahaya dan sebagainya. Nah, kita nanti karena kita masih daring, ya, tetapi kita juga bakal insya Allah belajar kembali ke ruang kelas dan di sekolah yang baru, kelas yang baru, teman yang baru nanti. Itu ada kegiatan-kegiatan sekolah yang bersifat nasional, yang bersifat untuk mendidik kita menjadi siswa yang nasionalis. Ya, contohnya. Nah, nasionalisme di lingkungan sekolah contohnya adalah membiasakan upacara bendera agar tertanam rasa cinta, ya, kita hormat dengan bendera Sangsaka merah putih, ya, dengan sebagai simbol kemerdekaan. Kemudian sukseskan gerakan budaya bersih itu sebagai upaya cinta lingkungan. Kemudian ziarah makam pahlawan jika dekat, ya, contoh sekolah kita itu dekat dengan makam pahlawan di Kutorejo, itu terkadang ketika hari pahlawan kita ke sana. Kemudian jika jauh ya kita cukup mendoakan. Kemudian biasa sekolah mengadakan parade yang menampilkan anak-anak dengan kostum cita-cita, profesi, atau pahlawan, terserah ya, dengan imajinasi yang kita punya. Yaitu juga menumbuhkan rasa nasionalis, ya, rasa optimis, suatu saat kita akan berhasil. Kemudian membiasakan anak ikut lomba dengan kompetisi sehat, menanamkan sikap fair play. Kemudian bimbing anak-anak ketika saat mengalami kekalahan, bersaing secara sehat dan menumbuhkan sikap berani bersaing dengan kreatif dan tetap jujur. Anak-anak kita kelak yang akan memimpin Indonesia kita. Sikap yang tertanam sejak kecil akan membuat bangsa ini kelak tegak dengan ketangguhannya. Itu siswa-siswa dibimbing seperti itu biasanya di sekolah. Nah, seperti kelas meeting atau lomba-lomba antar kelas atau lomba Agustusan dan sebagainya penting. Mengajak lebih memilih dan mengutamakan produk dalam negeri itu penting, ya. Ayo kita berkarya, kita beli karya ke milik kita sendiri, ya, jangan mudah beli barang impor atau produk luar negeri. Itu menumbuhkan rasa nasionalis bahwa bagaimanapun produk kita sejelek apapun itu karya-karya kita sendiri, ya, kita harus syukuri dan kita berdukungan. Jika akan berwisata, pilih tujuan wisata keliling Indonesia lebih dahulu sebelum keluar negeri. Kenalkan dengan permainan tradisional, mesti permainan tradisional ini memudar, ya, penting. Dengan itu kita ingat sejarah perjuangan nenek moyang kita. Kenalkan dengan tokoh berprestasi Indonesia, jika memungkinkan bertemu langsung dan akan membuat kesan baik, ya, bahwa kita Indonesia itu negara yang bagus, negara yang luar biasa. Jadi kita kenalkan orang-orang yang hebat di Indonesia, jangan sedikit-sedikit luar negeri, sedikit-sedikit luar negeri. Dengan itu kita menemukan rasa nasionalisme, ya. Itu saja materi dari saya. Semoga materi nasionalisme dari tinjauan agama nasionalis seperti yang dikatakan Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bahwa
Hubul watan minal iman, ya, cinta tanah air itu bagian dari iman, ya. Kita harus ya, nasionalis, punya level nasionalis. Bangsa ini bangsa yang bagus kok seandainya kita optimis, ya. Oke, kita banggakan Indonesia kita, negara kita terima dengan kekurangan dan kelebihannya. Insya Allah banyak kelebihannya. Dari saya Muhammad Rafi Ihsan dengan menyampaikan materi ini kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.